Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai dengan narasumber kita, Pak Rianto. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak mengenai tanaman tabulan pot. Di sebelah saya sudah hadir Bapak Rianto. Monggo Pak, diperkenalkan Pak. Terima kasih Pak Yudi. Perkenalkan seluruh sahabat agripreneur Indonesia. Kami perwakilan PT Kaya Alam Industri menyapa seluruh sahabat agripreneur di Indonesia. Khususnya teman-teman yang saat ini sedang menggeluti tanaman buah dalam pot. Nah, biasanya kita sering sebut dengan tabulan pot. Tabulan pot ini mungkin di pemirsa pada pagi hari ini bertanya-tanya apa sih tabulan pot itu? Ada beberapa mungkin yang belum tahu mengenai tabulan pot itu apa, masih aneh gitu ya mungkin terdengar di telinga beberapa pemirsa ini. Baiklah, tabulan pot itu pada dasarnya menanam tanaman buah di dalam luasan tertentu, tempat yang terbatas, namun mampu mengeluarkan atau mampu memproduksi buah-buahannya. Jadi beberapa buah yang sangat eksotik atau buah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, biasanya pengrajin-pengrajin tabulan pot memilih tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti apukat ini atau mangga Miyazaki sebelah sini. Ini sangat luar biasa ini. Mengenai tanaman tabulan pot ini Pak, berarti dengan teknologi tanaman tabulan pot ini sangat-sangat cocok ya kalau untuk kita yang khususnya di perumahan atau yang memiliki lahan sempit dengan luasan tertentu. Kalau ini membudidayakan tanaman buahan kan kesannya agak mustahil gitu Pak. Ya, benar Pak Yudi. Jadi salah satu alternatif kita untuk lahan sempit, kita bisa menanam tanaman di dalam media atau dalam pot. Jadi selama ini kawan-kawan pengrajin atau pegiat tabulan pot umumnya menggunakan pot. Nah, sebetulnya tidak terbatas pada pot. Apa saja bisa kita gunakan, entah itu karung, entah itu terpal, atau bekas tepung terigu seperti ini, atau ini pot. Nah, umumnya yang jadi topik pembicaraan kawan-kawan itu adalah di media. Biasanya teman-teman itu media harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Ada yang nyebut harus pakai arang sekam, ada yang nyebut pakai kompos, humus, dan sebagainya. Ya, gitu ya Pak Yudi. Kita sudah agak mendalam ini pemirsa. Dari tanaman tabulan pot, pengertiannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rianto dan merupakan salah satu alternatif untuk kita yang memiliki lahan sempit. Masuk lebih dalam lagi, kita sudah dikasih clue tadi oleh Pak Arianto mengenai media tanam. Untuk media tanam tabulan pot sendiri itu apakah rumit atau bagaimana sih Pak? Jawabannya relatif Mas. Jadi ada yang sudah pakemnya pakai pasir, kombinasi pasir, tanah, kompos, arang sekam atau sekam. Tapi secara kajian ilmiah, apapun bisa kita gunakan untuk tanaman dalam pot. Bahkan pakai hidroponik itu nggak pakai itu. Jadi seperti ini, seperti yang ada di depan kita, sahabat-sahabat agripreneur Indonesia. Ini murni tanah sembarang, wis apapun ini. Ini pada tanaman apukat. Nah, kebetulan ini sudah mulai inisiasi pembentukan bunga. Ini juga. Jadi muncul daun baru dan juga calon bunga di sebelah sini. Nah, ini pakai tanah biasa, tanpa kompos, tanpa arang, tanpa pasir, pokoknya tanah ambil aja sembarangan. Ini contohnya.
Dan yang Mangga Miyazaki sebelah kiri ini hanya pasir. Ini yang ada di pot ini pasir. Mungkin bisa Pak Yudi tunjukkan bahwa ini hanya pasir. Sebentar pemirsa saya. Oh iya betul, betul Pak. Berarti sangat tidak tepat sekali jika mungkin para pemula, para kawan-kawan tani bingung untuk memilih media untuk tanam taburan pot. Di sini Pak Rianto sudah menjelaskan tadi bahkan tanah sembarang pun bisa dipakai. Terus untuk tahap selanjutnya Pak Rianto, agar di sini kan sudah ditunjukkan tadi, ini tanamannya masih kecil pemirsa, daunnya masih beberapa, tapi sudah mulai tadi disebutkan ada inisiasi pembentukan bunga. Inisiasi bakal buah di sini ada. Itu rahasianya apa sih Pak Rianto kok tanaman bisa spektakuler seperti ini? Sebelum kita bahas rahasianya ya, jadi kita tuntaskan di media dulu Pak Yudi. Jadi media tanam untuk taburan pot itu bebas. Apapun yang ada di sekitar kita bisa gunakan, sahabat-sahabat agropreneur Indonesia. Jadi kalau kita punya bongkaran rumah, itu bisa kita jadikan media tanamnya. Atau pasir sisa bangun, itu bisa kita gunakan. Apapun. Fungsinya hanya untuk menguruk akarnya biar tidak kena sinar matahari. Fungsinya itu. Bahkan kalau teman-teman mau ekstrim lagi, styrofoam juga bisa. Apapun, intinya untuk menghalangi sinar matahari menembus akar. Karena di saat akar kena sinar matahari, dia akan berhenti tumbuh. Nah, tadi Pak Yudi tanya bagaimana rahasianya agar mampu mensupport tanaman yang masih kecil di dalam pot. Bahkan ini umurnya kita beli bibitnya di online, kita beli datang, kita taruh di situ, kita kasih nutrisi, vitamin, waktu 1 bulan mampu mendorong dia keluar bunga. Nah, jadi intinya pertama media itu fungsinya hanya untuk tempat berdirinya atau tempat tegaknya tanaman. Yang kedua melindungi akar dari sinar matahari langsung. Lebih dalam lagi untuk mensupport dia keluar bunga di dalam pot ini, kita menggunakan produk dari Kaya Alam Industri. Ya ini tuban ini Pak Ibu. Ini tuban hijau. Nah, dia fungsinya memberikan nutrisi lengkap, mineral lengkap, bahkan senyawa yang mengkode dia untuk mengeluarkan bunga. Seperti itu Pak Yudi. Jadi ini kita treatment alpukat sama tanaman mangga. Ini alpukat keluar tunas daun baru dan juga calon bunga. Kelihatan bedanya. Sahabat-sahabat agropreneur Indonesia, kemungkinan yang sudah berkecimpung dengan alpukat sudah paham bahwa ini adalah inisiasi calon bunga. Banyak, tidak hanya satu titik. Ini ada juga di titik sini. Mungkin kelihatan dari kamera di sini. Ini dia. Ini dibalik dari telunjuk saya. Dengan tuban hijau, dia tidak hanya mensupport keluarnya bunga, tapi juga daun baru. Artinya nutrisi atau zat makanan yang ada di dalam tuban hijau ini lengkap, baik untuk merangsang tunas baru ataupun bunga. Seperti itu Pak Yudi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arianto mengenai media tanam, mengenai nutrisi yang digunakan. Secara umum para pegiat taburan pot ini sangat resah. Resahnya kenapa? Ketika mulai bercocok tanam, mulai menggunakan taburan pot ini, kendalanya itu biasanya tidak cepat muncul bunga dan buahnya. Padahal harapannya ketika ditanam itu segera tumbuh bunga dan dilanjutkan dengan buahnya. Itu Pak Arianto. Kalau di tuban hijau ini bagaimana Pak Arianto? Cara penggunaannya atau jaraknya penggunaan berapa hari sekali supaya hasilnya lebih bagus? Oke, terima kasih. Akan saya jelaskan Pak Yudi. Jadi dalam tuban hijau ini
ada alat untuk mengukur nih Pak Yudi. Jadi sebelum dipakai tuban itu kita kocok. Nah, setelah kita kocok kita ambil ini ada angka 1, 2, 3 mili. Jadi penuh segini itu 3 mili. Jadi kita masukkan gini, ini kita katakan, kita masukkan terus kita lepaskan, ini cairannya akan naik. Nah, kemudian kita siapkan air 10 liter, baru kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita aduk. Nah, setelah kita aduk, kita semprotkan di daunnya. Setelah sudah selesai kita semprot daunnya, sisanya tadi kita kocorkan di akar. Oh, Seperti caranya Pak Yudi. dengan interval berapa hari Pak Rianto pengaplikasiannya? Kalau untuk yang kita aplikasikan di sini untuk tanaman Miyazaki ini, mangga Miyazaki ini rutin kita kasih setiap hari Pak Yudi. Oh, Rutin setiap hari. Ya memang kadang-kadang kita juga lupa, tapi pakemnya itu kita kasih setiap hari. Seperti itu. Tadi sudah disebutkan Pak Rianto dengan program tuban hijau ini mampu memberikan hasil yang optimal dan sangat simpel sekali loh pemirsa. Sudah dilengkapi dengan pipet, praktis sekali penggunaannya. Kita tinggal ambil, tadi disebutkan Pak Rianto hanya ini 3 mili untuk 10 liter air, dan itu cukup untuk penyemprotan dan memberikan pengairan pada tanaman yang disediakan pada tabungan. Baik, mungkin dari pemirsa ada pesan-pesan Pak Rianto untuk para pegiat bulan pot yang sedang menyimak acara pagi hari ini. Pesan kami simpel untuk seluruh sahabat agropreneur Indonesia, terutama khususnya pengrajin tanaman buah dalam pot. Nah, intinya jangan terpakem atau terkotak pada satu konsep saja. Jadi kita harus out of box. Jadi kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Yang penting kebutuhan tanaman, nutrisi, vitaminnya, mineral kita penuhi, insya Allah bisa berproduksi. Ya, contohnya juga ini tanaman ini. Pak Yudi tahu ini apa Pak Yudi? Ini tanaman obat-obatan ya sepertinya Pak? Iya betul, coba dicicipi Pak Yudi. Ini kita akan bagaimana rasanya, digelap Pak Yudi. Ini sahabat-sahabat agropreneur Indonesia. Oh, saya tahu ini. Iya. Apa ini namanya Pak Rianto? Ini kapulaga. Dan ini biasanya di dataran 200 ke atas. Nah, ini kita coba kembangkan di dataran 70 meter di atas permukaan air laut. Kendalanya dia mampu tumbuh, mampu berbunga, tapi tidak mampu berbuah. Dengan treatment pemberian senyawa-senyawa vitamin ini, dia mampu berbuah. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sahabat pengrajin apapun, entah itu tabulan pot, entah itu tanaman herbal, apapun, jangan terpakem pada satu konsep saja. Lebihlah terbuka, perbanyak informasi, perluas wawasan agar kita lebih berkembang. Itu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Rianto, perjumpaan kita pada pagi hari ini luar biasa sekali, memberikan wawasan baru kepada kita pada tabulan pot, para pegiat tabulan pot, dan tentunya untuk mendapatkan nutrisi yang telah disebutkan Pak Rianto tadi bisa menghubungi di akun Shopee kami. Untuk produk tuban silahkan diketik di akun Shopee atau bisa menghubungi nomor yang tertera pada IG ataupun Facebook official kami. Sekian dari saya, salam petani sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.